Yeah, bring you home. Yeah, come on. Hai, lagi bareng lagi sama High Ender. Buat kalian High Ender new yang belum subscribe, cus subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan kalian bisa dapetin update informasi dari barang favorit, branded favorit kalian. Nah, kali ini aku mau reviewin seri atau barang termahal dari Tory Burch handbag ya. Jadi dari seri-seri tasnya itu ada macam-macam banget, dari yang outlet kemarin aku udah jelasin, di sini ada seri apa aja. Kemudian dari butiknya itu ada Kira, ada Fleming, kemudian ada Gemini Link, dan masih banyak lagi yang dari butik dan retail yang termahalnya. Kok kalian bisa browsing juga di websitenya. Jadi dia namanya adalah tada, Lee Radziwill Double Bag ya guys. Jadi seri Lee Radziwill sendiri itu ada berbagai model, dari yang handbag biasa, kemudian ada Lee Radziwill yang mini, ada yang smallnya, ada yang double bagnya. Nah, yang double bagnya sendiri juga terbagi dari yang mini, small, kemudian ini yang large-nya. Dan mungkin kalau kalian bisa cek juga, double bag large itu yang paling mahal, yang harganya itu sampai 20 jutaan. Dan kalau yang seri krokonya, jadi ini ada motif krokodil embossnya gitu, itu sampai 23 juta guys. Nah, ini yang warna biru, nanti kita cek warna apa dia namanya, yang variasinya dengan ini ya, kanvas motif kotak-kotak, lucu banget. Nah, jadi kita akan review bareng-bareng every single detail dari tas ini supaya kalian nggak kena prank, nggak kena zong dari penjual-penjual yang bandel-bandel yang ngaku-ngaku ori tapi ternyata enggak. Karena aku pernah ngalamin sendiri, hampir aja dapetin Lee Radziwill yang fake-nya karena udah tergoda harganya guys. Kalian bayangin dong, harga pre-love dijual 2,5 juta, mungkin sekilas mikirnya wah beneran nih, soalnya 2 jutaan gitu kan. Tapi hello, kalian harus tahu dulu ya sama harga aslinya itu berapa. Kalau misalnya itu mungkin harga-harga yang 4 jutaan online-nya, bisa jadi waktu pre-love separuhnya tinggal 2,5-an. Cuman kalau misalnya barunya aja 20 juta atau mungkin paling murah kok lagi sale 12 juta, masa iya sih pre-love-nya itu jadi 2 juta? Kan nggak mungkin banget guys, kecuali udah rombeng-rombeng gitu kan. Ya at least kalian bisa tahu bedainnya, karena pertama kalau tas Tory Burch itu rata-rata hampir semua tas model TB-nya itu dia kalau diberdiriin tuh bisa berdiri sendiri tanpa harus ada apa namanya, ganjel ataupun dipegangin seperti ini. Itu kalian bisa lihat bisa berdiri sendiri ya guys. Dan kalian bisa lihat juga ini Fleming yang New Gen itu dia juga bisa berdiri sendiri. Ini juga Kira top handle berdiri sendiri. Di situ juga ada Britain yang outletnya juga, dia kok diberdiriin tanpa isi dia tetap berdiri kokoh guys. Jadi pertama itu kalian bisa lihat kalau misalnya ngaku-ngaku ori, pas ditaruh dia ngelemplak gitu ya, jatuh kulitnya, itu udah pasti fake guys. Nah, kemudian kalian bisa lihat juga pertama dari bagian depan. Nah, bagian depannya itu guys sepolos ini tapi semanis ini ya. Jadi dia ada sabuk kecilnya yang ada logo Tory Burch-nya seperti ini. Nah, nih kalian bisa lihat itu dia T-nya ada menjorok ke dalam karena fungsinya itu buat masukin kunci. Nah, nanti aku tunjukin kuncinya. Kuncinya itu digantung di belakang. Kuncinya ada di bagian belakang. Jadi dia fungsinya pemanis sih. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di kuncinya itu bentuknya ujungnya T ya guys, dari sisi depan seperti T. Nah, T ini dia akan masuk ke sini, tapi ini nggak ngelok ya, ini lebih ke aksesoris karena dia membukanya tuh tinggal ditarik ke samping kayak gini. Jadi kalau mau ala-ala Hermes tinggal dibuka, wala tuh jatuhnya natural banget kan, cantik banget ini si beltnya. Nah,
Terus kenapa sih mesti di beltin? Jadi fungsi belt ini juga selain buat mempermanis desainnya, dia itu juga untuk nge-lock yang bagian kantong depan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam, kita akan lihat bagian luarnya dulu. Ini untuk ukurannya sendiri, ini yang large, jadi panjangnya 30 cm, panjang sisi ke sisi, tingginya 31 cm, dan ini lebarnya sampai 15 cm. Jadi ini so roomy banget ya, cocok banget buat kalian yang aktif, yang dinamis, atau kalian juga mau jalan-jalan aja gitu. Ini cocok banget buat yang suka bawa barang-barang banyak ya guys. Dan ini juga muat buat laptop yang mungil-mungil, yang size 11 inch, itu masih oke banget buat bawa di dalam tas ini. Nah, ini yang bikin super mewah juga, bagian sampingnya ini dia dari sweat ya, ini leather yang sweatnya, jadi kalau dipegang ini lembut banget ya, karena dia sweat di dua sisi, yang sisi samping ini juga sweat juga tuh ya. Nah, terus bagian belakangnya dia polos lagi guys, seperti ini, tapi dia ada tempat dua logam pengait gini. Ini kalian bisa pakai nanti buat masukin long strapnya. Terus di sini juga ada si key-nya yang tadi udah aku tunjukin. Nah, ini kalian bisa panjangin kayak gini biar agak-agak manis gitu kan, kelihatan kuncinya. Ini sebenarnya bisa dicopot guys, bisa kalian pindah, cuman takutnya kalau ditaruh di depan nggak ada pengaitnya, kecuali ini kalian tutup. Kalau ini kebuka takutnya dia lepas ya, jadi mendingan ditalinya di si chain yang ini aja deh. Nah, seperti itu bagian luarnya ya, jadi ini simple tapi cakep banget. Nah, ini bagian depan dalamnya itu seperti ini. Jadi ini yang seri mix canvas ya dalamnya. Dan ini yang pertama bagian depan, kompartemennya itu segede gini ya, full sampai dalam. Nah, ini juga depan belakang itu leather, cuman yang ini dia kombinasi dengan warna coklat muda. Kemudian di bagian sininya dia full sweat leather. Terus di sini dia juga ada 3 kancing, logam kancing pengait, tapi yang depan ini polos ya guys. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri selebar ini dan serumi ini mix antara kanvas motif sama kanvas polos ya. Jadi ini kalian bisa lihat ini polos aja, nggak ada ukir-ukirannya. Nah, untuk yang kantong ini kalian bisa lihat ini polos. Cuman kalian harus cek lagi yang bagian dalam ini ya guys, ini motif chevron kayak yang dalemannya si Kira. Mau Kira chevron, mau Kira camback, mau Kira top handle, itu semua dalemannya itu motif kanvas chevron ya guys, yang warnanya krem-krem gitu. Ini nyambung sama yang motif material. Terus bagian dalamnya juga untuk seri ini. Nah, jadi itu yang bedain ya, kalian bisa cek yang ininya, soalnya dia motifnya polos dan lebih tebal bahannya. Nah, terus di bagian belakangnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ini ada pocket-pocketnya. Di sini ada satu pocket kecil dan di sini ada small pocket juga yang lebih kecil lagi, tapi ada zippernya. Jadi buat kalian nyimpen sesuatu yang lebih berharga, mungkin ada kartu kredit yang praktis buat ngambilnya, kalian bisa tinggal taruh di sini. Nah, untuk yang seri motif kanvas ini di bagian bawahnya dia sama ya, motifnya sama yang di bagian atas. Tuh, di bagian lantainya sama. Nah, kemudian di bagian belakang dia sama kayak yang depan tadi, dia full leather. Ya, ini full leather, cuman beda warna kombinasi. Nah, yang ini dia full sweat. Ini ada 3 logam kancing juga. Nah, buat cek orinya lagi, ini kalian bisa pastiin di yang bagian dalam ini kancingnya ada ukiran T-nya ya guys. Nih, kelihatan ya, ada 3 double T di masing-masing 3 kancing ini. Nah, sekarang aku mau nunjukin label tagnya yang original tuh kayak gini ya guys. Ini yang keluaran sebelum 2022. Untuk dashbag kalian dapetin yang segede ini karena emang tasnya juga gede ya, yang ori seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya itu ada logam
untuk pijakan tas supaya tas kalian nggak langsung kena meja dan tetap bersih. Dan kalian bisa lihat ciri ori juga dari bagian zippernya, itu di kedua sisi zipper ada ukiran Tory Burch-nya. Nah, sekarang cara pemakaiannya. Jadi guys, ini ada strap. Ini sebenarnya ada short strap atau shoulder strapnya. Ini nggak bisa dicopot ya, jadi ini paten, cuman kalian bisa umpetin atau masukin kalau misalnya kalian mau pakai yang long strapnya, jadi biar nggak kelihatan ribet banget gitu, kalian bisa masukin. Nah, kalau kalian mau pakai shoulder itu seperti ini. Nah, sekarang ke cara pemakaiannya ya Haender. Kalau misalnya kalian mau bikin ala-ala Hermes yang ininya menjuntai kayak Birkin gitu, itu kalian perlu kancingin yang bagian atasnya ini biar dia nggak terlalu ngablak. Jadi ini kalian kancingin dulu yang 3 kancing tadi. Jadi ini tetap rapat walaupun ini nggak kalian tutup, dibiarin menjuntai kayak gini ala-ala Birkinnya si Hermes ya, cantik banget kayak gini. Atau kalian juga bisa pasang seperti ini. Nah, kalau udah dirapetin gini, misalnya kancingnya ini mau dibuka sih nggak masalah ya, masih rapat karena dia fungsinya mengencangkan yang bagian samping-sampingnya ini. Nah, ini kalau mau pakai shoulder, kalian tinggal taruh di shoulder dan seperti ini ya tampilannya. Nah, sekarang kita akan tampilin bagian strapnya. Jadi ini strapnya nggak terlalu lebar ya guys, cuman sekitar 1,5 cm dan dia adjustable cuman di 3 lubang, tapi lumayan masih bisa dipanjang pendek karena fungsinya dia bukan untuk membuat crossbody, nggak terlalu panjang, tapi memang cuman long shoulder aja, jadi untuk satu shoulder tapi menjuntai, jadi nggak terlalu tote banget. Itu bisa pakai strapnya ini. Kemudian nah di sini polos ya, nggak ada ukirannya, cuman ada T di bagian dalamnya ini. Kalian bisa lihat ada ukiran T-nya ya guys, itu aja. Nah, terus yang unik lagi dari cara bukanya, ini nggak dipencet kayak misalnya Coach atau Tory yang lain. Ini cara bukanya diputer ya guys. Nah, ini kalian puter seperti ini. Seperti ini ya, kalian puter terus kalian masukin ke logamnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku ori tapi ininya dipencet, berarti itu fake ya guys, karena yang ori itu dia nggak ada pencetannya tapi diputer kayak gini. Yang sisi ini juga sama ya guys, ini juga diputer aja ke samping seperti ini. Sekarang kita coba pakainya. Nah, makainya ini ada 2 cara. Kalian bisa pasang di sisi samping yang ini kanan kiri seperti si shouldernya, atau kalian pasang di bagian kait belakang. Nah, kita sekarang praktekin pertama yang di bagian belakang, jatuhnya seperti apa ya guys.